Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya, mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal, mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Dan mereka mendapat azab yang sangat pedih, karena mereka selalu berdusta. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya, kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka tidak tahu. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi, apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, lagi buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau, seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai berbagai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu, karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinarnya. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap,
dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian, Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, Allah berfirman, Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini,
yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim?" Lalu, setan menggelincirkan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan semula di surga. Kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan." Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya, dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga." Lalu, jika datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku, hendaknya kamu takut. Berimanlah kamu kepada Al-Quran, yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Janganlah kamu campur-adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci, Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini. Takutlah kamu pada suatu hari, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Ingatlah, ketika kami menjanjikan petunjuk, Taurat, kepada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian, kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Setelah itu, kami memaafkan kamu, agar kamu bersyukur. Ingatlah, ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu."
Itu lebih baik bagimu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu," sebelum melihat Allah dengan jelas. Maka, halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ingatlah, ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis." Lalu, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, "Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka, kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu, kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka, memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan makan hanya dengan satu macam makanan saja." Maka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Ia menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah, ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, "Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa." Setelah itu kamu berpaling. Maka, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah,
ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Ia menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Ia menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Sesungguhnya sapi betina itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk. Ia menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu, mereka menyembelihnya. Dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Lalu, kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal, dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu? Sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Padahal mereka mengetahuinya. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu, apakah kamu tidak mengerti? Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Di antara mereka ada yang umi, buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, apakah kamu mendapat janji dari Allah? Sungguh Allah tidak melanggar janjinya. Ataukah kamu berkata tentang Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dia tenggelam dalam dosa, mereka itulah penghuni neraka.
mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling, kecuali sebagian kecil darimu. Dan kamu selalu membangkang. Ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian darimu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darah dan mengusir saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian, kamu berikrar memenuhinya dan bersaksi. Kemudian, kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka, azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat ia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Mengapa setiap kali rasul datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu, sebagiannya kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak. Sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Setelah datang kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah, yang membenarkan yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon-mohon kedatangannya agar menang dari orang-orang kafir. Ternyata setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka, laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar itu. Buruk sekali. Mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itulah, mereka memperoleh kemurkaan demi kemurkaan. Dan bagi orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami hanya beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka ingkar pada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Sungguh, Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian, kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim? Ingatlah, ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah.
Mereka menjawab, "Kami mendengarkannya, tetapi kami tidak menaatinya." Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Mintalah kematian jika kamu memang benar. Akan tetapi, mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Engkau sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal, ialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Siapapun yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Sungguh, kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Bahkan, sebagian besar mereka tidak beriman. Setelah datang kepada mereka Rasul Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya. Seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir itu, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli, menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, jika mereka mengetahuinya. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, Ra'ina. Akan tetapi, katakanlah, unzurna, dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami nasah, batalkan,
Atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu Nabi Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekufuran? Sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka, maafkanlah, biarkanlah dan berlapang dadalah, sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak demikian. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, serta berbuat kebajikan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, musyrik Arab, berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Mereka berkata, Allah mengangkat anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka, jadilah sesuatu itu. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh, telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu,
kebenaran, sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, syafaat tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Ia, Ibrahim berkata, "Aku mohon juga dari sebagian keturunanku." Allah berfirman, "Doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud, salat. Ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan, kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir." Dia, Allah, berfirman, "Siapa yang kufur, akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali." Ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik, rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Kami benar-benar telah memilihnya di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, "Berserah dirilah." Ia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Dan demikian pula Yakub. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak,
yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak. Akan tetapi, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia tidak termasuk orang-orang musyrik." Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka, Allah akan mencukupkanmu dengan pelindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peliharalah sibgah Allah. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Hanya kepadanya kami menyembah. Katakanlah, Nabi Muhammad, apakah kamu Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal, Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Nabi Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh, kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sungguh,
jika engkau mendatangkan ayat-ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab, mengenal Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Bagi setiap umat ada kiblat yang ia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya hal itu benar-benar ketentuan yang hak, pasti, yang tidak diragukan lagi dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul, Nabi Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Namun, sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri, lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya. Akulah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang.
Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat. Tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti penggembala yang meneriaki gembalaannya yang tidak mendengar, selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka, alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan hak.
Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab suci itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji. Sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang ia meninggalkan kebaikan, harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap wasiat akan berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan mereka, ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu, beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri,
tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun, jika mereka berhenti memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu ia bercukur, ia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, tamatuk, ia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, ia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukumannya. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah,
Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang-orang bertolak, Arafah. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik, rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia," sedangkan di akhirat ia tidak memperoleh bagian apapun. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat, meninggalkan Mina setelah 2 hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang menangguhkannya tidak ada dosa pula bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Nabi Muhammad. Dan ia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Padahal, ia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongan yang menyebabkan ia berbuat dosa. Maka, cukuplah baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Maka, jika kamu menyimpang dari jalan Allah, setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, setelah nikmat itu datang kepadanya, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, Allah mengutus para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan.
Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab, setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun, menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah, pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu ia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh,
hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka benar-benar suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Orang yang mengilak, bersumpah tidak mencampuri istrinya. Diberi tenggang waktu 4 bulan. Jika mereka kembali, mencampuri istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kur, suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat rujuk dengan cara yang patut atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Jika dia menceraikannya kembali, setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga hampir berakhir masa idahnya, rujuklah mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kamu rujuk untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, ia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat,
hukum-hukum Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu sudah menceraikan istrimu lalu telah habis masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci bagi kehormatanmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka, istri-istri menunggu dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah sampai akhir iddah mereka, tidak ada dosa bagimu wali mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut. Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tidak ada dosa bagimu tidak membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh, campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula. Sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Peliharalah semua salat fardu, wajib, dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu berada dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah, salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya,
yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi, jika mereka keluar sendiri, tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kepadanyalah kamu dikembalikan. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Ia menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Akan tetapi, ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu, dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas kekuasaan dan rezekinya, lagi Maha mengetahui." Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang-orang beriman, mukmin." Maka, ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka, siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Akan tetapi, mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar." Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir." Mereka tentara Talut
mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian, Allah menganugerahi Daud kerajaan dan hikmah kenabian. Allah juga mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi, Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu Nabi Muhammad, dengan benar. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara para rasul. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas dan kami memperkuat Ia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi, mereka berselisih. Sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir, itulah orang-orang zalim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda kantuk dan tidak tidur. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya. Dan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah tagut. Tagut mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah menganugerahkan kepada orang itu kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu, Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah bertanya,
"Berapa lama engkau tinggal di sini?" Ia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali." Maka, ketika telah nyata baginya, ia pun berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Dia berfirman, "Belum percayakah engkau?" Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian, letakkanlah di atas setiap bukit 1 bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setan menjanjikan, menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya.
Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya, kecuali ulul albab. Infak apapun yang kamu berikan atau nazar apapun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu. Kamu orang-orang beriman tidak berinfak, kecuali karena mencari ridha Allah. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Apapun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau, Nabi Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu ia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah membebaskan utang, itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Waspadalah terhadap suatu hari, kiamat, yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.
hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah ia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat utangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Sadaqallahul Azim.